Cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah kamu berasal dari Sensi atau dunia Taisu? Ucap Xiaoyan. Aku adalah Ligan, leluhur tua klan Lei, dari pemburu bintang di kehampaan wilayah timur dunia Sensi. Ucap pria bermahkota emas itu yang ternyata bernama Ligan. Dia sangat berharap bahwa Xiaoyan bisa bergabung dengan pihak dunia Taisu seperti dirinya. Aku akan mengingatnya. Dan aku pikir seluruh sejarah dunia Sensi ini akan selalu mengingat para pemberontak sepertimu. Dan nama-nama klan Lei akan selalu berada di tiang aib dunia Sensi. Semua anggota klan Lei akan binasa karena dirimu, ucap Xiaoyan dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Ligan pun langsung membeku. Jelas dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengucapkan hal seperti itu. Sejujurnya Ligan sendiri tidak tahu dari mana asal dunia Taisu ini, dan dia hanya mengikutinya sebab tidak ingin dibinasakan. Tahukah kamu bahwa Taisu yang kamu ikuti itu berasal dari dunia lain? Dunia dan benua yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan Laut Barat hancur karena invasi mereka, ucap Xiaoyan dengan penuh kemarahan. Mereka menyiksa dan membunuh semua makhluk yang ada di dunia Sensi tanpa pandang bulu. Dan aku pikir pada akhirnya kamu tidak terkecuali. Setelah tujuan mereka terpenuhi, kamu pasti akan dihancurkan begitu saja. Di mata mereka, setiap makhluk di dunia Sensi hanyalah hewan ternak yang bisa mereka bunuh sesuka hati. Apakah kamu tahu bahwa apa yang sedang kamu lakukan sekarang ini mungkin adalah jerami yang mematahkan punggung unta? Sebagai seorang keabadian kaisar di dunia Sensi, energi dunia yang berada di dalam tubuhmu harus menghilang, ucap Xiaoyan dengan lantang. Dan suaranya mampu membobardir mental Ligan. Mata Ligan tiba-tiba terbelalak dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia lakukan selama ini ternyata adalah berkhianat kepada dunia Sensi. Ligan tidak membantah sepatah kata pun kata-kata Xiaoyan. Itu karena setelah dia bergabung dengan dunia Taisu, dia terus mengikuti perintahnya untuk menyerbu banyak planet dan benua, dan melihat kekejaman Taisu dengan matanya sendiri. Ligan juga menyadari, ketika mereka menjarah semua sumber daya planet-planet dan benua, itu sama saja dengan menyatakan kematian semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selain itu, metode dunia Taisu ini terbilang sangat kejam. Dia dapat menghancurkan seluruh kota dengan satu serangan, membuat setiap kota dialiri oleh sungai darah. Dan ada banyak jiwa yang tidak terima menyebar kemana-mana. Namun yang lebih kejam sekarang, adanya kultivator dan beberapa keabadian kaisar dari dunia Sensi yang berpartisipasi di dalamnya. Dan dengan buta membunuh rekan senegaranya sendiri. Selama perang invasi ini, tidak peduli dari planet mana mereka berasal. Karena semua adalah makhluk dari dunia Sensi, semuanya terlahir dari akar yang sama. Tetapi saat ini beberapa orang kuat memilih untuk membelot. Dan itu semuanya untuk keuntungan yang bersifat sementara, ucap Xiaoyan, suaranya terus bergema. Dan setiap kata-katanya mengenai mental Ligan. Seketika Ligan tiba-tiba merasakan energi dunia dan darah di tubuhnya melonjak. Kemudian seteguk darah menyembur keluar. Tidak hanya itu, kekuatannya juga terus menurun dan sumber energi dunia yang ada di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Pupil mata Ligan menyusut tajam. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyan dapat mempengaruhi kekuatan dan kultivasinya. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat dan membawa klan Leiku menjadi yang terkuat di wilayah timur. Apakah ada yang salah dengan itu? Sekarang kamu menghilangkan energi dunia yang telah aku peroleh dengan susah payah hanya dengan kata-katamu. Aku tidak akan menerimanya. Aku tidak terima, teriak Ligan, malah memilih untuk menyerang. Pelindung dewa palsu di tubuhnya naik dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan dengan ganas. Kekuatan keabadian menyembur keluar dari ujung tombak hitam di tangannya. Itu meluas di langit lalu memadat menjadi dua naga hitam bersayap. Sungguh orang yang keras kepala. Sepertinya kamu benar-benar sudah dibutakan oleh Taisu, ucap Xiaoyan dengan suara dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melemparkan tombak bencana ke langit. Pada saat yang sama api guntur melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, lalu dituangkan ke dalam penguasa Suan. Tebasan api guntur Kai, teriak Xiaoyan mengayunkan penguasa Suan dari atas ke bawah. Energi kekerasan dari lautan api guntur membentuk gelombang tsunami, yang mana langsung menenggelamkan kedua naga menjadi ketiadaan. Tanpa jeda sama sekali, kedua kaki Xiaoyan membungkuk sedikit dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya dia muncul tepat di depan Ligan dalam sekejap mata, mengangkat tangannya dan menangkap tombak bencana guntur yang turun dari langit. Kecepatan tombak bencana sangat mencengangkan. Itu mendarat di telapak tangannya sebelum menusuk ke arah Ligan. Di depan tombak yang dikelilingi oleh Haotian Zhenlei, ekspresi wajah Ligan pun langsung berubah. Dia hanya bisa menuangkan kekuatan keabadian ke dalam tombak panjangnya. Lalu dia meremas tombak panjangnya dengan erat menggunakan kedua tangannya. Terdengar suara ledakan keras.
Cahaya hitam dan cahaya guntur bertabrakan di udara. Tapi konfrontasi ini hanya sesaat. Di antara tabrakan itu, guntur Houghton Zenley memanjat di sepanjang tombak dan membombardir sosok Ligan. Sosok Ligan tiba-tiba bergetar dan darah meluap dari sudut mulutnya. Wajahnya kini berubah pucat. Seteguk darah akhirnya menyembur keluar lagi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pertahanan dari pelindung dua palsuku tidak berguna? Ucap Ligan yang sosoknya segera dihempaskan mundur beberapa meter ke belakang. Dia menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Pada saat ini meskipun dia mengenakan pelindung dua palsu, masih ada busur listrik yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, dan hal tersebut membuat seluruh tubuhnya tampak gemetar. Sungguh kekuatan guntur yang sangat aneh. Kekuatan orang ini berada jauh di atasku, tetapi aku dilindungi oleh armor dua palsu. Secara logis, dia seharusnya tidak bisa menyakitiku. Mungkinkah guntur yang dia gunakan dapat mengabaikan segala jenis pertahanan apapun? Ucap dalam hati Ligan, merasakan teror. Di sisi lain, Xiaoyan masih ingin terus menyerang, dan Ligan buru-buru menangkupkan tangannya untuk memohon. Saudaraku, tolong tahan. Aku mengakui kesalahanku. Aku akan segera keluar dari pihak dunia Taisu. Bisakah kamu mengampuniku? Ucap Ligan. Xiaoyan memandangnya dengan mata acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli dengan permohonannya. Kamu sudah mengikuti Taisu untuk menyerang banyak dunia dan benua. Bukankah tanganmu sudah ternoda oleh darah rekan senegaramu sendiri? Ucap Xiaoyan dengan tegas. Ligan berhenti sejenak ketika mendengar kata-kata itu. Jeda ini berarti dia sudah melakukan apa yang dikatakan Xiaoyan. Ekspresi wajahnya sudah memberikan jawaban. Ligan tidak menyembunyikannya. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan hal tersebut. Memang benar aku sudah melakukan dosa besar. Tapi tolong percayalah bahwa aku akan kembali berbalik ke sisi Sensi dan berjuang untuk melawan Taisu bersama-sama. Ucap Ligan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah benar begitu? Baiklah, sekarang kamu bunuh mereka semua terlebih dahulu. Barulah aku bisa percaya. Ucap Xiaoyan sambil menyeringai dan melihat keselusin prajurit Taisu di belakang Ligan. Jika aku membunuh mereka dengan tanganku, aku pasti akan dikejar dan dibunuh oleh pihak dunia Taisu. Pada saat itu tidak ada bedanya dengan berakhir kematian. Saudaraku, jika kamu membiarkanku hidup, aku memiliki boneka mayat langka di sini, yang mana telah aku dibiarkan selama ribuan tahun. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku dapat memberikan boneka ini kepadamu. Ucap Ligan. Setelah Ligan selesai berbicara, cincin cahaya yang menyala di tangannya dan sesosok mayat perlahan melayang keluar darinya. Mayat itu berwarna merah darah, dan saat itu muncul, nyala api yang mengerikan segera menyebar. Nyala api itu sangat kuat, seolah-olah mengandung aura mayat. Xiaoyan bahkan mengerutkan alisnya ketika merasakan nyala api yang begitu aneh. Ini adalah boneka iblis api yang aku peroleh dari sekte pemurnian mayat. Kemampuannya dapat menyerap nyala api. Semakin banyak api yang ditelannya, semakin kuat boneka ini. Nilai benda ini sangat berharga. Dengan cara ini apakah itu cukup untuk mengubah persyaratan yang kamu buat? Tanya Ligan. Dan saat dirinya selesai berbicara, Ligan mengangkat tangannya dan boneka iblis api langsung bergerak menuju Xiaoyan. Gerakan ini sangat cepat dan hampir mendekati Xiaoyan dalam sekejap mata. Saat boneka mayat itu mendekat, dia tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan sorot mata yang tajam. Aku akan memberikannya padamu secara utuh. Terima itu. Hahaha. Ucap Ligan tiba-tiba tertawa liar. Dan seketika ekspresi wajahnya menjadi sangat ganas. Dengan dentuman keras, tubuh mayat api itu tiba-tiba retak dan langsung meledak. Cakupan dari ledakannya memang tidak terlalu luas. Namun itu sudah dikendalikan dalam jarak tertentu sehingga daya ledaknya bisa dimaksimalkan. Api yang terkandung di dalam mayat itu pasti dapat melukainya secara serius. Orang ini sangat kuat dalam hal kekuatan dan tubuh fisik. Aku sama sekali bukan lawannya. Dan sekarang adalah kesempatanku pergi. Ucap Ligan dengan kesal. Segera sosoknya melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan ledakan mayat api sangat kuat. Dan lautan api yang dipenuhi bau busuk menutupi area di mana Xiaoyan berada. Pada saat yang sama, Ligan melambaikan tangannya dan memimpin kelompok Taisu pergi bersamanya. Sambil menjarah, dia menatap tajam ke arah Chang Yuhua di kejauhan. Orang inilah yang menyebabkan malapetaka seperti itu datang, dan bahkan membuatku kehilangan boneka mayat bernilai tinggi. Jadi kamu harus mati untukku, ucap Ligan. Kekuatan keabadian mengalir ke dalam tombaknya dan kemudian melemparkannya dengan keras. Tombak panjangnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam. Itu menyapu ke arah Chang Yuhua dengan energi yang menakutkan. Sosok Chang Yuhua berusaha mengelak, tetapi kecepatan cahaya hitam ini lebih cepat darinya. Namun tepat ketika cahaya hitam hendak mengenai Chang Yuhua, di tengah nyala api yang membara itu, tiba-tiba saja semburan api dengan cepat melanda.
kemudian bertabrakan dengan cahaya hitam yang menyerang Chang Yuhua. Tabrakan antara keduanya menyebabkan dampak ledakan yang sangat kuat, dan sosok Chang Yuhua yang tidak jauh darinya langsung terlempar ke belakang. Apa? Bajingan, bagaimana dia bisa lolos? Mungkinkah ledakan diri dari mayat api itu tidak melukai apapun? Ini buruk, aku harus pergi secepat mungkin, ucap terkejut Li Gan ketika menyaksikan adegan ini. Dia buru-buru bereaksi dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan bahkan tidak peduli lagi tentang tombak panjangnya yang masih tertinggal. Sosoknya segera melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, di lautan api yang tersapu oleh ledakan diri dari mayat api itu, sosok Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar, menelan semua nyala dengan gila-gilaan. Meskipun kekuatan api dari mayat api ini kuat, dibandingkan dengan 3 inti api di tubuhnya, itu sama sekali tidak dapat dibandingkan. Mata Xiaoyan terpaku pada sosok Li Gan yang saat ini sudah seukuran biji wijen, dan dengan mata dingin dia berkata, "Kamu tidak bisa lari. Jiwa lubang void aktif," ucap Xiaoyan. Saat ini ruang di depannya berubah menjadi pusaran dan kemudian dia melangkah memasukinya. Pada saat berikutnya, sosok Xiaoyan muncul dalam jarak yang sangat jauh. Dalam sekejap mata, dia berada tepat di depan Li Gan yang melarikan diri. Melihat ini, sontak saja ekspresi wajah yang terakhir berubah secara dramatis, dan dia bahkan menjerit ketakutan. Tanpa menunggu reaksi Li Gan, Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar dan semua api mayat yang dia telan tadi dimuntahkan. Lautan api langsung menyelimuti Li Gan, termasuk selusin prajurit Taisu. Pada saat yang sama tubuh Xiaoyan terendam di lautan api, dan dia meninju dada Li Gan yang belum bereaksi. Bahkan dengan pelindung dewa palsu yang melindungi tubuhnya, Li Gan merasa bahwa semua organ di dalam tubuhnya rusak dan seteguk darah besar menyembur keluar. Adapun Xiaoyan, dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali oleh nyala api boneka iblis. "Saudaraku salah paham. Kali ini Li Gan rela membunuh Taisu dengan tanganku sendiri. Aku bersumpah padamu demi darah jiwa, dan tolong pandang aku karena kita sama-sama dari dunia sensi," ucap Li Gan buru-buru berkata. Hanya saja sebelum Li Gan menyelesaikan permohonannya, kepalan tangan Xiaoyan tiba-tiba datang menghantam wajahnya dengan keras. Setelah satu pukulan tersebut, ada pukulan lainnya yang lebih kejam. Pada akhirnya topeng di kepala Li Gan diledakkan hingga berubah bentuk, hingga darah mengucur keluar darinya. Xiaoyan mencubit kepalanya yang cacat dengan satu tangan, dan kemudian busur listrik berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Itu dituangkan ke dalam tubuh Li Gan yang dilindungi armor dewa palsu. Li Gan tiba-tiba menjerit melengking, seolah-olah armor bersih dewa palsu di tubuhnya tidak berguna sama sekali. Sampai saat ini, Li Gan masih belum tahu mengapa ledakan mayat apinya tidak melukai Xiaoyan. Tentu saja apa yang tidak dipahami Li Gan adalah armor dewa palsu sama sekali tidak berguna di bawah serangan Xiaoyan. Harus dikatakan bahwa semenjak dia mengenakan armor dewa palsu, dia telah menghadapi banyak pertempuran dengan kemenangan. Pada dasarnya sebagian besar serangan lawan dapat dengan mudah diselesaikan oleh armor dewa palsunya. Oleh karena itu dia sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup pada armor dewa palsu. Tetapi pada saat ini, guntur Xiaoyan menghanyutkan tubuhnya di dalam armor zirah, menyebabkan daging dan darahnya runtuh dan membuatnya merasakan setengah mati. Pada saat ini Xiaoyan mencengkeram kepalanya dengan keras dan langsung menjepit pelindung kepalanya sampai terpelintir dan kemudian hancur, memperlihatkan fitur wajah Li Gan yang menangis minta tolong. Di sisi lain, lebih dari selusin prajurit Taisu mulai bergegas menuju Xiaoyan dari lautan api. "Senior, tolong jangan bunuh aku," ucap Li Gan. Sebelum Li Gan dapat mengucapkan permohonan belas kasihan terakhirnya, kepalanya tidak dapat menahan kekuatan 5 jari Xiaoyan dan kemudian meledak menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, Xiaoyan menoleh ke samping menatap tajam pada selusin Taisu yang menjarah. Para prajurit Taisu ini memiliki 5 kristal merah di dada mereka yang sudah berisi kekuatan abadi yang kuat, dan pelindung dewa palsu di tubuhnya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Hanya saja saat mereka mendekati Xiaoyan, ada gemuruh guntur yang meledakkan tubuh selusin Taisu dan mereka semua langsung terkejut. Xiaoyan membuka tangannya dan mengubah sekelilingnya menjadi lautan guntur. Setiap guntur yang menyapu adalah inti guntur Haotian Zhenli, yang mana memiliki kekuatan uniknya sendiri untuk mengabaikan pertahanan apapun selain tubuh fisik. Jadi tidak peduli seberapa kuat pertahanan armor dewa palsu tersebut, Haotian Zhenli dapat menembus armornya dan membubardir daging di dalam armor tersebut. Meskipun kekuatan yang tidak terlalu kuat, itu pasti bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh fisik di dalam armor dewa palsu ini. Segera setelah membuat teriakan melengking, tubuh Xiaoyan berkedip dan dalam waktu singkat ini selusin prajurit Taisu dibunuh olehnya. Setelah Xiaoyan memusnahkan mereka semua, dia tidak lupa mengambil pelindung dewa palsu mereka secara utuh. Adapun Li Gan, ketika Xiaoyan memusnahkan lebih dari selusin pejuang Taisu, dia masih memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup.
Belati cahaya biru muncul di tangannya dan kemudian dia mengayunkannya dengan keras ke arah kehampaan. Sebuah retakan yang dipenuhi badai muncul. Memasuki celah yang sangat tidak stabil dalam kehampaan ini adalah pelarian sempit bagi Li Gan. Tetapi itu lebih baik daripada tinggal di sini dan dilenyapkan oleh Xiaoyan. Setidaknya masih ada secercah kehidupan. Saat ini kepala yang dihancurkan oleh Xiaoyan telah tumbuh setengah dan penampilannya terlihat aneh dan menakutkan. Langkah selanjutnya adalah melangkah ke celah kehampaan untuk melarikan diri. Namun pada saat ini cahaya dingin tiba-tiba muncul dan langsung meledak ke arah retakan, menyebabkan ruang menjadi terdistorsi dan tidak stabil. Selain itu, kekuatan kejut juga membuat Li Gan mundur. Sial, para prajurit sampah itu bahkan tidak bisa menahannya beberapa detik. Ucap Li Gan merasa sangat putus asa. Pada saat ini kepalanya sudah mendapatkan bentuk normalnya kembali. Ketika Li Gan hendak menoleh ke belakang, dia merasa sangat buruk sehingga dirinya bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Apakah kamu sempat melihat pemandangan kacau yang kamu buka tadi? Pasukan dunia Taisu menghancurkan setiap kehidupan yang ada di dalamnya. Jika kota-kota atau orang-orang itu adalah keluargamu, apakah kamu bersedia melihat mereka dimusnahkan? Makhluk-makhluk itu hanya memiliki umur 100 tahun, tapi Taisu membantai dan mengambil sumber daya yang tersedia. Pernahkah kamu melihat para ibu yang menggunakan tubuh rapuhnya untuk melindungi anak-anak mereka sampai akhir? Jika kamu tidak merindukan cinta lama manusia, setidaknya kamu harus memahami bahwa semuanya berasal dari dunia sensi. Tanpa sensi, kamu bukan apa-apa. Sekarang kamu adalah penjahat bagi dunia sensi. Maka dari itu, seluruh klanmu harus mati. Ucap Xiaoyan, suaranya terus bergema. Pemandangan yang dilihat oleh klan Yuan Shen membangkitkan ribuan gelombang kebencian di hati Xiaoyan. Tampaknya yang paling tidak bisa Xiaoyan terima adalah para pemberontak ini. Banyak orang telah berkultivasi selama ribuan tahun telah melupakan diri mereka sendiri. Mereka awalnya juga berasal dari manusia fana, dan mereka pernah menjadi anak dari ibu yang melindungi mereka dari masa pertumbuhan. Dengan peningkatan kekuatan, reproduksi pun mulai tersebar, dan pengejaran kekuatan yang lebih kuat terus dilakukan. Tetapi untuk Li Gan, demi kekuatan dia rela melakukan segala cara, dan demi kekuasaan, dia bahkan mengabaikan semua prinsip. Dan Xiaoyan sangat membenci orang-orang seperti itu. Saudaraku, aku tahu aku salah. Aku akan segera keluar dari pihak Taisu. Mulai sekarang, aku akan berjuang untuk sensi dan melewati api dan air untuk sensi. Dengan esensi darah jiwa ini, aku akan setia padamu untuk menjadi pembela sensi. Ucap Li Gan. Setelah Li Gan selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah jiwa dari mulutnya. Tetapi mata Xiaoyan masih tampak dingin dan tegas. Dia sepertinya tidak memberi kesempatan pada Li Gan untuk menebusnya. Itu karena sebelumnya dia sudah menipunya. Saya sangat yakin bahwa kamu orang yang tidak berguna. Yang hilang darimu adalah kualifikasi untuk menjadi penduduk dunia sensi ini. Orang sepertimu pantas mati. Ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, dia langsung menyerang dengan ganas dan langsung melenyapkan Li Gan. Adapun orang-orang yang tersisa dari klan Li, dia akan melakukan apa yang dia janjikan, yaitu semua keluarga pemberontak akan dimusnahkan. Pada akhirnya, ketika Xiaoyan hendak melacak jiwa Li Gan, dan jiwa Li Gan yang telah kehilangan tubuhnya pun menjerit sengsara. Sepertinya dia bahkan tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya agitasi destruktif terpancar dari jiwanya. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Detik berikutnya dia buru-buru menembak ke belakang. Tanpa diduga, jiwa Li Gan langsung meledakkan diri dan tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk melacak ingatannya. Sepertinya Taisu sudah membuat aturannya sendiri untuk mencegah rahasianya bocor. Itulah mengapa jiwanya meledak ketika aku akan melakukan pelacakan jiwa. Taisu, aku akui bahwa rencanamu sangat dalam. Ucap Xiaoyan mengapungkan giginya. Untungnya dia mengambil cincin Li Gan di telapak tangannya dan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat apakah Li Gan meninggalkan barang pribadi yang berharga. Ada banyak serba-serbi, namun Xiaoyan sedikit kecewa setelah mencari tidak ada yang berharga di antara mereka. Segera Xiaoyan datang ke Chang Yuhua. Saat ini aura Chang Yuhua tidak stabil. Tubuhnya mengalami banyak luka dan dia tampak sangat menderita. Aku tidak menyangka senior benar-benar datang ke sini. Kupikir hidupku akan tertanam di sini. Ucap Chang Yuhua tersenyum pahit. Kenapa kamu menginginkanku datang ke sini? Tanya Xiaoyan memandang Chang Yuhua. Setelah mendapatkan inti Guntur Void di masa lalu, Chang Yuhua memberitahunya beberapa informasi. Dan pada akhirnya memandu Xiaoyan untuk datang di sini. Dan Chang Yuhua seharusnya memiliki tujuannya sendiri. Sejujurnya senior, aku sangat ingin memasuki alam Guntur Jile untuk memenuhi keinginan di hatiku. Dan aku berharap senior dapat memenuhinya. Adapun setelahnya, aku tidak akan merepotkan senior untuk membantuku lagi. Apakah aku berhasil atau tidak, itu akan sepenuhnya bergantung dengan nasibku sendiri. Ucap Chang Yuhua menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Alam Guntur Jile.
Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Tanya Sioyan. Aku telah memasukinya karena takdir, dan ruang di dalamnya tertutup rapat oleh Guntur Jile. Alam Guntur adalah ruang yang diubah oleh penjaga Guntur setelah matinya Master Guntur Jile. Ucap Chang Yuhua berkata perlahan. Oh, apakah Master Guntur Jile telah mati? Tanya Sioyan. Rumornya begitu. Ucap Chang Yuhua mengangguk. Alasan mengapa aku bisa memasuki gerbang Guntur barusan, itu pasti karena slip batu giok yang kamu tinggalkan kan? Ucap Sioyan mengeluarkan kartu giok dengan kata Chang yang terukir di atasnya. Aku juga tidak tahu. Aku juga punya slip baru giok ini. Adapun mengapa Guntur Jile tidak menyerang Anda, aku benar-benar tidak tahu. Ucap Chang Yuhua. Mata Sioyan sedikit menyipit. Kilatan cahaya melintas di matanya. Tetapi itu dengan cepat dihilangkan. Dia melihat sesuatu yang aneh pada Chang Yuhua. Lagi pula aura yang memancar dari Chang Yuhua tidak lebih dari Dewa Dou. Ini bukan pertama kalinya Chang Yuhua datang ke sini. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menghindari Guntur Jile dengan kekuatannya? Masalah ini adalah kelemahan terbesar. Tapi Sioyan tidak meminta Chang Yuhua untuk menjelaskan. Di masa lalu, Chang Yuhua sudah membantunya melewati badai super dan berhasil mendapatkan inti Guntur Void. Jadi tidak peduli apa yang ingin disembunyikan Chang Yuhua, selama itu tidak berkomplot melawannya, Sioyan tidak berniat untuk bertanya atau menyulitkannya. Ayo pergi masuk ke alam Guntur Jile ini, ucap Sioyan. Chang Yuhua mengangguk, luka di tubuhnya sepertinya telah pulih sedikit, dan dia hampir tidak bisa mengikuti kecepatan Sioyan di udara. Setelah naik ke atas, tiba-tiba saja Chang Yuhua menghentikan langkahnya. Ini karena dia melihat sosok wanita cantik berdiri mengesankan di udara. Cepit rambut putih mutiara yang sederhana disematkan di rambut hitamnya. Saat dia tersenyum, mata indah yang tampak berisi bintang-bintang itu membengkok menjadi bulan sabit yang bisa digambarkan sangat indah. Ketika Chang Yuhua melihat sang ratu, seluruh tubuhnya seperti disambar petir. Seolah-olah dia sangat terkejut oleh kecantikannya. Ayo pergi, ucap Sioyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukan karena ratu sengaja memikat Chang Yuhua, tetapi ratu sendiri terlahir dengan fisik yang karismatik. Hanya ketika suara Sioyan terdengar di telinganya, Chang Yuhua buru-buru mengembalikan akal sehatnya. Kemudian mengikuti di belakang Sioyan dan ratu. Mereka memasuki tempat di mana bumi dan langit terhubung Guntur, yang mana membentuk lapisan seperti gerbang. Hanya saja gerbang Guntur ini tidak stabil. Begitu mereka mendekatinya, Guntur Jile tiba-tiba meraung secara ganas. Pada saat yang sama, Sioyan segera mengeluarkan slip batu giok yang diberikan oleh Chang Yuhua, dan melihat bahwa Guntur yang seperti benang sutra langsung menghindarinya ke samping. Saat berikutnya, Sioyan melangkah maju, tenggelam masuk gerbang Guntur yang menghubungkan langit dan bumi. Kemudian ketiga sosok itu muncul di ruang redup, di mana seperti yang dikatakan Chang Yuhua, bahwa ruang ini dipenuhi petir seperti benang sutra. Sampai Sioyan dan yang lainnya datang, mereka semua seperti burung yang ketakutan, dan kemudian berlari menuju kelompok Sioyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sioyan mengeluarkan batu slip giok lagi, dan cahaya hijau redup bersinar dari slip batu giok. Gemuruh Guntur yang menyerangnya tampak telah diredakan dan kemudian menjadi tenang. Baru kemudian Sioyan menghentikan langkahnya dan matanya menyapu sekeliling. Sejauh yang bisa dia lihat, semuanya ditutupi oleh lapisan kabut. Jarak yang bisa dia lihat sangat terbatas, dan Sioyan sedikit mengernyit dengan apa yang dia rasakan. Apakah ruang ini semacam formasi pembatas? Ucap Sioyan. Dia segera menepuk tahanan roh yang sedang tidur di lengan jubahnya. Makhluk kecil sialan ini selalu tidur hampir sepanjang waktu, dan hanya ketika Sioyan menamparnya, baru kemudian dia dengan enggan terbang keluar dari lengan jubah Sioyan. Tahanan roh, bisakah batasan ini dipatahkan? Tanya Sioyan. Segera mata besar tahanan roh yang berwarna biru menyapu sekelilingnya untuk waktu yang lama. Ini adalah batasan ruang. Jika dilanggar, maka ruang ini tidak akan ada lagi, ucap tahanan roh. Dan ruang ini sangat tidak stabil. Jika dipatahkan secara paksa, hidupmu mungkin harus terjebak di sini. Bukannya aku tidak ingin bergerak. Jika pria kejam 1000 pisau tidak takut mati, aku master tahanan roh tidak keberatan melakukannya. Dan setelah ruang pembatas ini hancur, aku hanya bisa berkata sial karena kamu pasti akan banyak menyusahkanku setelahnya, ucap tahanan roh. Sepertinya dia takut dengan komentar sarkastis Sioyan tentang kurangnya kemampuannya, jadi dia berbicara seperti itu. Sioyan melirik tahanan roh dengan dingin. Mendengar apa yang dikatakan tahanan roh, batasan ini tidak bisa dilanggar. Dan batasan ini bukan hanya satu. Ada banyak sekali batasan yang dibentuk dengan kekuatan Guntur. Di antara semua batasan yang saya temui, metode batasan di sini merupakan yang paling pintar. Setidaknya kualitasnya sangat tinggi. Jadi aku menyarankan agar kamu tidak boleh membobolnya dengan mudah. Jika tidak, batasan yang terbagi ini akan mempengaruhi seluruh ruang, dan aku khawatir akan sulit untuk melarikan diri, ucap tahanan roh. Setelah tahanan roh selesai berbicara, dia tidak mau melanjutkan.
Ini karena semakin banyak dia berbicara, semakin mungkin Xiaoyan menyiksanya. Jadi dia menyusut dan terbang kembali ke lengan jubah Xiaoyan. Tidak lama kemudian, sebuah tawa panjang tiba-tiba terdengar dari kabut, yang terlihat sangat menakutkan di lingkungan ini. Junior, kamu bukan keturunan klanku. Mengapa kamu memegang token klanku? Beritahu alasannya. Jika tidak, kamu akan mati, ucap suara itu. Dari dalam kabut tidak jauh dari Xiaoyan, muncul seorang laki-laki tua dengan rambut abu-abu dan wajahnya ditutupi lesung pipit. Junior Xiaoyan menyapa senior. Dunia sensi dalam masalah besar. Arti kedatangan junior ini adalah berharap untuk menggunakan Guntur Jile. Ucap Xiaoyan langsung menjelaskan alasannya. Jawab pertanyaanku. Dari mana kamu berasal dan mengapa kamu memiliki token klan kami? Ucap laki-laki tua itu memandang Xiaoyan dengan mata dingin. Dan dia tidak menunjukkan kelembutannya hanya karena rasa hormat Xiaoyan. Xiaoyan menoleh untuk mencari sosok Chang Yuhua. Namun dia terkejut ketika menyadari bahwa hanya ada seorang wanita cantik yang tersisa. Dengan kata lain, sosok Chang Yuhua sudah lama menghilang. Di mana Chang Yuhua pergi? Ucap Xiaoyan menatap sang ratu dengan curiga. Aku tidak tahu. Ucap sang ratu menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong. Tidak tahu. Kalimat itu sesuatu yang tidak dapat diterima Xiaoyan. Dengan keberadaan sang ratu di sini, bagaimana mungkin Chang Yuhua bisa pergi tanpa sepengetahuannya? Xiaoyan menampar kepalanya. Dia selalu berpikir bahwa Ratu Kuil Kuno sama dengan Chen Xianyuan. Tetapi sekarang tampaknya Ratu Kuil Kuno tidak dapat diandalkan seperti Chen Xianyuan. Xiaoyan mau tidak mau menoleh lagi kepada laki-laki tua itu untuk menjelaskan. Token ini merupakan hadiah dari seorang teman lama. Yang pasti bukan sesuatu yang direnggut paksa oleh generasi muda ini. Ucap Xiaoyan berkata dengan senyum masam. Pria tua itu memandang Xiaoyan dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan lengan jubahnya. Pergi dari sini. Orang yang bukan keturunan klanku tidak boleh datang ke sini. Ucap lelaki tua itu. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu berbalik dan hendak pergi. Aku mengatakan, saat ini sensi dalam masalah, jadi aku meminta senior untuk meminjamkan Jile. Ucap Xiaoyan. Lelaki tua itu mengabaikan Xiaoyan dan sosoknya menghilang ke dalam kabut. Dia tampak sangat percaya diri dengan batasan di sini. Xiaoyan tidak akan bisa menerobos masuk. Bisakah kamu merasakan keberadaan Guntur Jile? Apakah itu ada di sini? Ucap Xiaoyan bertanya pada inti Guntur Void dan Guntur Hautian Zenli di tubuhnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Ikutin terus kelanjutannya. Sampai jumpa dan bye-bye.